Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah pernah bercerita tentang 3 pemuda yang terjebak di gua. Suatu ketika 3 pemuda itu melakukan perjalanan, dan karena hujan mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah gua. Tanpa diduga jatuhlah sebuah batu besar yang menutupi mulut gua tersebut. Gua itu tertutup dengan rapat dan mereka tidak bisa keluar. Mereka tidak bisa menemukan celah untuk keluar dari gua itu. Dalam kondisi tersebut, salah satu pemuda menyampaikan kepada yang lainnya agar mereka berdoa sambil mereka mengingat-ingat amal terbaik yang mereka lakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Pemuda pertama menceritakan bahwa dia adalah seorang peternak yang punya orang tua, kemudian punya istri, dan punya beberapa anak. Kebiasaannya adalah memberikan susu yang diperah dari ternak-ternaknya itu pertama kepada orang tuanya. Nah, suatu hari karena dia cukup jauh membawa ternaknya, dia pulang terlambat. Sesampainya di rumah, dia langsung memerah susu dan berharap untuk memberikan susu pertama itu kepada orang tuanya. Tetapi sesampainya di kamar orang tuanya, si pemuda itu melihat bahwa orang tuanya sudah tertidur. Padahal pada saat itu anak-anaknya sedang menangis karena dalam kondisi lapar dan ingin tentunya mengharapkan susu itu. Namun demikian si pemuda itu karena sayangnya, karena cintanya kepada orang tuanya itu tetap menunggu orang tuanya sampai orang tuanya terbangun, kemudian dia ingin memberikan susu itu kepada orang tuanya. Dan hal itu terjadi sampai terbit fajar. Barulah kemudian orang tuanya terbangun dan si pemuda itu menyerahkan, memberikan susu itu kepada orang tua. Lantas pemuda itu berdoa, "Ya Allah, kalau apa yang aku lakukan itu untuk mendapatkan ridho-Mu, maka geserkanlah batu di mulut gua ini sehingga kami bisa melihat langit." Dan alhamdulillah Allah pun menggeser batu besar itu yang menutupi mulut gua itu sehingga para pemuda itu bisa melihat langit. Namun memang sayangnya batu pun itu bergeser sedikit dan mereka tetap masih belum bisa keluar dari gua itu. Lantas berkisahlah pemuda yang kedua bahwa dia pernah mencintai seorang wanita, seorang perempuan, anak dari pamannya. Karena saking cintanya, si pemuda itu pernah suatu ketika ingin mengajak si perempuan ini untuk berbuat mesum. Dan kemudian si perempuan itu menjawab bahwa dia mau melakukan itu kalau si pemuda itu bisa memberikannya uang 100 dinar. Nah, berusahalah si pemuda ini dengan sekuat tenaga
berusaha dengan keras sehingga dia bisa mendapatkan 100 dinar. Nah, setelah mendapatkan 100 dinar ini, didatangilah si perempuan itu tadi dan diajaklah untuk berbuat mesum tadi. Nah, ketika mau melakukan itu, si perempuan itu mengingatkan si pemuda untuk takut kepada Allah dan melakukan hubungan badan ketika memang sudah menjadi hak. Hal ini membuat si pemuda itu tersadar dan membuat pemuda itu takut kepada Allah dan meninggalkan si perempuan itu. Lantas berdoalah si pemuda ini, ya Allah, apabila yang saya lakukan itu adalah benar-benar untuk mendapatkan ridho-Mu, maka bukakanlah, geserkanlah batu itu sehingga kami bisa keluar. Dan bergeserlah benar batu itu, namun demikian mereka masih belum bisa keluar dari gua itu. Kemudian pemuda ketiga bercerita bahwa suatu ketika dia pernah menyuruh seseorang untuk mengerjakan sawah. Pesuruh itu kemudian mengerjakan sawah dan ketika sudah selesai, datanglah kepada pemuda tersebut kemudian meminta haknya. Nah, tampaknya memang si pesuruh ini tidak puas dengan apa yang diberikan oleh pemuda itu sehingga dia jengkel dan kemudian meninggalkan pemuda itu. Dan pemuda itu kemudian tetap menyimpan upah dari si pesuruh ini, kemudian dia melanjutkan untuk mengerjakan sawahnya itu sendiri. Nah, dari hasil sawah itu si pemuda itu bisa membeli sapi, kemudian juga bisa mempekerjakan orang untuk merawat sapi, dan sapinya tentunya bertambah banyak itu dari hasil sawah itu. Dan setelah suatu ketika datanglah pesuruh, orang yang dulu pernah disuruh untuk merawat sawahnya itu, untuk mengerjakan sawahnya itu, untuk datang mengambil haknya. Kemudian si pemuda ini pun ikhlas karena Allah menyampaikan bahwa ambillah sapi-sapi itu. Pemuda itu menyuruh si pesuruh tadi untuk mengambil sapi-sapi yang didapatkan dari hasil sawah yang dikerjakan tadi. Dan berdoalah si pemuda ini, ya Allah, apabila yang aku lakukan itu untuk mencapai ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutup pintu gua. Dan subhanallah, batu itu pun bergeser, batu pun itu bergerak sehingga mulut gua itu terbuka dan mereka bisa keluar dari gua itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk beramal yang ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat tadi bahwa suatu amal yang dilakukan dengan ikhlas untuk mencapai ridha Allah bisa menyelamatkan 3 pemuda tadi dari gua yang tertutup tadi. Namun demikian, pemirsa yang dirahmati Allah, jangan sampai pemikiran kita jadinya adalah pemikiran transaksional kepada Allah. Yang saya maksud transaksional adalah bahwa, ya Allah, aku melakukan sesuatu supaya nanti Engkau menolongku. Ini adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemuda tadi.
bahwa pemuda tadi melakukan hal-hal itu dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah. Baru kemudian setelah itu ketika mereka dalam kesulitan, mereka berdoa, bertawasul terhadap dengan apa amal yang mereka lakukan tadi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan sesuatu itu lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah, maka itulah yang insya Allah nantinya bisa menolong kita. Jadi sebaiknya memang kita tidak dalam tanda kutip transaksional tadi, bahwa apa yang kita lakukan karena kita ingin nantinya ditolong oleh Allah, karena ingin itu atau apa begitu. Seperti layaknya seorang pedagang dan pembeli. Tentunya bukan itu esensi dari cerita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk melakukan amal, untuk melakukan ibadah secara ikhlas lillahi ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.